Tiga macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita umat manusia. Iblis merasa sombong, merasa lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tiada lagi, yang mana Allah telah berikan nikmat kepada kita yang tiada terhingga, berupa tiga macam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala telah anugerahkan kepada kita umat manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kita, yaitu nikmatul mal wa nikmatul jah. Nikmat harta benda, kekayaan, pangkat dan jabatan. Hadirin, nikmat harta benda, kekayaan, pangkat dan jabatan ini dikatakan oleh para ulama adalah nikmat kecil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmatul mal wa nikmatul jah. Nikmat harta benda, kekayaan, pangkat dan jabatan ini Allah Ta'ala berikan baik kepada orang-orang beriman, maupun Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman. Kemudian yang kedua, ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmatul mal wa nikmatul jah, yaitu nikmatus sihah wal afiyah. Nikmat sehat zahir batin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, nikmat sehat wal afiat ini pun dikatakan oleh para ulama adalah nikmat kecil juga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat sehat wal afiat tersebut baik kepada orang-orang beriman maupun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada nikmat yang ketiga yang paling tinggi, paling besar, paling mulia. Betapa mahalnya nikmat yang ketiga ini sehingga tidak dapat ditukar dengan dunia dan isinya, yaitu nikmatul iman wal islam wa kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis yang sahih, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Usika biqauli la ilaha illallah." Aku wasiatkan kepada kalian kalimah iman, kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Fa innaha law wudi'at fi kiffatil mizan wa wudi'atis samawati wal ard fi kiffatin ukhra la rajahat bihinna. Seandainya kalimah iman itu ditaruh di atas daun timbangan sebelah kanan, kemudian 7 lapis langit, 7 lapis bumi ditaruh di atas daun timbangan sebelah kiri, kata Nabi, la rajahat bihinna, maka kalimat iman itu lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, saudara-saudara. Seandainya ada orang hidup di dunia ini, harta benda kekayaan tidak punya, pangkat jabatan tidak punya, gelar depan belakang tidak punya, apapun keberadaan keduniaan ini tidak punya, tetapi dia punya kalimah iman, kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kalimat iman itu nanti akan mampu menyelamatkan dirinya dari gejolak api neraka jahanam. Namun sebaliknya, barang siapa punya harta benda kekayaan, pangkat jabatan,
Bahkan harta benda kekayaannya berupa emas, intan, permata, berlian, sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, seandainya. Tetapi tidak mungkin ada orang punya kekayaan sebanyak itu. Seandainya hartanya sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, berupa emas, intan, permata, berlian, tetapi dia tidak punya kalimat iman, tidak punya kalimat tauhid, tidak punya kalimat la ilaha illallah, maka hartanya yang sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari gejolak api neraka jahanam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya dahulu Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Auhallahu taala ila Musa bin Imran fit Taurah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Taurat. Yang isi wahyu tersebut berbunyi, inna ummahatil khotoya thalathun. Sesungguhnya sumber dari malapetaka, kehancuran, penderitaan, kesusahan, kehinaan, kekacauan dan lain sebagainya, sumbernya ada 3 perkara, saudara-saudara. Yang pertama, al-kibru, kesombongan. Di mana saja ketika terjadi kekacauan, terjadi hal-hal yang menyebabkan situasi dan kondisi tidak menentu, terjadi pertikaian, terjadi perkelahian, maka sumbernya salah satu di antara 3 hal tersebut. Yang pertama, al-kibru, kesombongan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam Asmaul Husna jumlahnya 99. Mulai dari sifat Ar-Rahman, Allah zat yang maha kasih sayang, Ar-Rahim, Allah zat yang maha pengasih penyayang, Al-Malik, Allah Ta'ala zat yang maha memelihara, Al-Quddus, Allah zat yang maha suci, As-Salam, Allah zat yang maha menyelamatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua hendaknya manusia agar supaya dapat mengambil, mewarisi, mengambil pelajaran, agar supaya manusia dapat memiliki sifat kasih sayang, memiliki sifat memelihara, memiliki sifat yang suci zahir batin. Manusia seharusnya memiliki sifat untuk menyelamatkan kepada sesama. Tetapi ada satu sifat Allah yang seorang makhluk manusia statusnya sebagai hamba tidak boleh memiliki sifat Allah itu, yaitu sifat al-mutakabbir, sifat kesombongan. Lalu apa ciri-ciri tanda-tandanya para hadirin sekalian? Ketika seseorang memiliki sifat kesombongan, tanda-tandanya sebagaimana ulama katakan, man nadhara ila nafsihi bi ainit ta'zim wa ila ghairihi bi ainil istisghar fahuwa minal mutakabbir. Barang siapa memandang dirinya merasa lebih tinggi, lebih besar, lebih baik, lebih dan lebih daripada yang lain, maka itulah ciri-ciri tanda-tanda sifat kesombongan. Lalu siapa yang pertama kali merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, merasa dirinya lebih besar daripada yang lain? Tentu tidak ada lain kecuali iblis laknatullah alaih,
tatkala Allah Ta'ala perintahkan supaya bersujud simpu di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam, maka aba wastakbar. Iblis merasa besar diri, iblis merasa sombong, merasa lebih baik. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf itu oleh Allah Ta'ala diberikan minimal 4 macam sifat kesempurnaan dalam dirinya. Ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada kami minal mulki, kerajaan, kekuasaan. Nabi Yusuf oleh Allah diberikan anugerah pangkat dan jabatan menjadi raja Mesir saat itu. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada kami ilmu pengetahuan, yang mana ilmu itu tidak Engkau berikan kepada siapapun kecuali Engkau berikan kepada kami. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam mampu mentakwili peristiwa yang akan terjadi dalam mimpi sang raja besar di negeri Mesir saat itu. Yang mana raja Mesir saat itu bermimpi ada sapi kurus-kurus, 7 ekor sapi memakan 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk. Maka Nabi Yusuf saat itu diberikan ilmu oleh Allah, mampu mentakwili peristiwa yang akan terjadi, bahwa di negeri Mesir saat itu nanti akan terjadi 7 tahun kemakmuran, akan terjadi 7 tahun paceklik, pandemi yang berkepanjangan. Ini Indonesia, bahkan kasus global mendunia ini, pandemi COVID-19 ini baru berapa bulan yang lalu. Dahulu pernah terjadi peristiwa paceklik 7 tahun, ditakwili oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Selain daripada itu, Allah Ta'ala berikan sifat kesempurnaan kepada Nabi Yusuf. Di samping menjadi raja, menjadi pejabat tinggi, menjadi orang yang ilmuwan, Nabi Yusuf oleh Allah diberikan harta benda kekayaan. Demikian juga Nabi Yusuf oleh Allah diberikan anugerah, dilahirkan dari kalangan bangsawan para nabi, para rasul. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, 4 sifat ini adalah sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal 4 macam sifat kesempurnaan itu memiliki potensi kesombongan para hadirin. Mohon maaf kalau ada orang punya pangkat jabatan, ini potensi kesombongan dalam dirinya. Nabi Yusuf jadi raja, menjadi Perdana Menteri Mesir, penguasa di negeri Mesir saat itu. Ternyata Nabi Yusuf sedikit pun tidak ada sifat kesombongan di dalam hatinya. Sudah sejak zaman dahulu, umat Islam itu bukan tidak boleh jadi pejabat, karena contohnya ada. Nabi Dawud jadi panglima perang, jenderal besar. Nabi Sulaiman jadi raja besar. Kemudian Nabi Sulaiman di samping menjadi raja besar, orang yang kaya raya. Begitu juga Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi di negeri Mesir. Bahkan para sahabat dahulu banyak juga yang jadi pejabat. Sahabat Mu'adz bin Jabal diutus oleh baginda Nabi menjadi gubernur di negeri Yaman. Ada seorang sahabat lagi yang bernama sahabat Mu'adz bin Jabal. Selain itu sahabat Bilal bin Rabah menjadi gubernur di negeri Damaskus. Jadi umat Islam bukan tidak boleh jadi pejabat. Yang penting beriman kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah.
Cuma bedanya kalau dahulu para nabi, para rasul, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam jadi pejabat. Nabi Yusuf itu jadi pejabat di penjara dulu, baru jadi pejabat. Kalau orang sekarang enggak, jadi pejabat dulu baru di penjara. Ini sebentar lagi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Demikian juga orang yang kaya raya. Nabi Yusuf Allah Ta'ala berikan harta benda kekayaan melimpah ruah. Orang kaya punya potensi kesombongan. Tapi Nabi Yusuf sedikit pun tidak ada sifat kesombongan dalam hatinya. Nabi Yusuf oleh Allah diberikan anugerah. Wajah yang tampan, rupawan. Tapi ternyata Nabi Yusuf di dalam hatinya tidak ada sedikit pun sifat kesombongan. Wajah yang tampan itu potensi kesombongan juga para hadirin. Kalau ada orang gagah, tampan, ganteng, duduk di mana saja dalam satu majelis, tolak-toleh kanan kiri melihat, dalam hatinya dia mengatakan, ini orang begini banyaknya nggak ada yang ganteng kecuali saya. Ini kesombongan juga walaupun tidak diucapkan dalam hati. Bahkan nasab keturunan itu potensi kesombongan juga hadirin. Saya gagah tidak, ganteng tidak, kaya juga tidak, pinter juga tidak. Tapi ini semua anak buahnya bapak saya. Ini potensi kesombongan juga hadirin. Nabi Yusuf alaihissalam sedikit pun tidak ada di dalam hatinya sifat takabur, kesombongan, kecongkaan. Padahal Nabi Yusuf oleh Allah diberikan anugerah sifat-sifat kesempurnaan. Bahkan di akhir ayat itu Allah ceritakan Nabi Yusuf alaihissalam senantiasa memohon kepada Allah. Ada dua permohonan Nabi Yusuf. Ya Allah, ya Rabb, tawaffani musliman wa alhiqni bisszalihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan amal agama Islam. Setelah itu nanti ya Allah, yang kedua yang dimohon Nabi Yusuf alaihissalam, kumpulkan kami ya Allah bersama orang-orang soleh. Oleh karena itu harapan kita hadirin, bagaimana kesombongan, kecongkaan, ketakaburan ini keluar dari dalam hati kita, oleh Allah diganti dengan sifat ketawaduan. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Karena sumber dari malapetaka, kekacauan, terjadi hal-hal, situasi dan kondisi yang tidak menentu. Ini sumbernya dari kesombongan. Kemudian yang kedua, sebagaimana Nabi katakan, diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah bahwa sumber dari segala huru-hara, kekacauan, yang kedua adalah wal hirsu, sifat rakus. Sifat rakus, sifat kurang, sifat gerangsang, apalagi geragas, apalagi tamak. Sifat rakus, tamak, kurang, gerangsang. Sifat tamak itu sifat yang selamanya tidak akan pernah merasa puas. Karena hurufnya itu ada 3, Tok, Mim, Ain. Itu kalau ditulis, ketiga-tiganya hurufnya itu lubang semua. Ya namanya lubang. Namanya lubang, ini kantong ini kalau lubang dibuat nyimpan uang, ya hilang terus, namanya bolong. Nah, Tok, Mim, Ain, toma, rakus, kurang, gerangsang. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kebalikannya sifat rakus, tamak, gerangsang, kurang? Sifat qanaah. Ketika seseorang itu di dalam hatinya ada sifat rakus, sifat tamak, maka jauh dari sifat syukur para hadirin. Kalau di dalam hati seseorang ada sifat qanaah, sifat rakusnya hilang. Karena dua sifat itu bertentangan. Antara sifat tamak
dengan sifat rakus, dengan sifat qanaah, sifat syukur. Ini bertolak belakang. Kalau sifat syukur di dalam hatinya bersemayam, maka sifat tamak keluar. Kalau sifat syukurnya keluar dari dalam hati, maka sifat tamaknya masuk ke dalam hati seseorang. Lalu timbul pertanyaan, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, apa penyebabnya? Ketika ada seseorang di dalam hatinya sifat rakus, sifat tamak kurang gerangsang. Konon katanya penyebabnya itu sederhana saja. Mau tahu ini? Penyebabnya sederhana. Karena tetangganya. Sebab tetangga. Contoh, ini kalau saya lihat ini, apalagi yang duduk di depan-depan ini, lihat model potongannya ini, duitnya banyak semua ini. Amin. Potongannya, nggak tahu jahitannya. HP-nya 3 tapi gak ono pulsai. Bodinya dapat, gayanya dapat, tapi rokok tetap eceran. Hadirin sekalian, kenapa kita kadang-kadang merasa uang kita ini sedikit? Karena tetangganya. Saya yakin duitnya banyak semua ini. Tapi ketika merasa duit kita ini sedikit, coba lihat tetangga. Oh, ternyata kita duduk jejer bersama orang yang lebih banyak duitnya daripada kita. Boleh kita pulang. Kalau kita mau merenung, rumah-rumah kita ini sebenarnya udah bagus semuanya rumah itu. Tapi karena melihat tetangga ada rumah yang lebih bagus daripada rumah kita, ternyata rumah kita ini jelek. Penyebabnya apa? Karena tetangga. Ini bapak-bapak ini juga semuanya. Kalau dilihat ini sudah gagah, tampan, ganteng semuanya. Saya itu kalau di Mekah, di Masjidil Haram, dari hotel sudah mandi, pakai jubah, pakai sorban, berkaca, bercermin. Saya merasa sudah ganteng, tampan, gagah. Begitu turun ke Masjidil Haram, sholat, setelah sholat, kanan kiri dilihat ada orang-orang Arab. Dari Saudi, Mesir, Maroko. Ternyata saya ini tidak ganteng sama sekali. Kenapa? Karena tempat duduk saya ini berjejer dengan orang yang lebih ganteng daripada saya. Nah, sama juga ibu-ibu. Mestinya ini mbak-mbak ini sudah cantik semuanya. Tapi karena duduk jejer bersama orang yang lebih cantik daripada sampean, maka merasa aku kok tidak cantik. Makanya kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, kalau ada orang yang duduk di samping panjenengan lebih cantik daripada panjenengan, maka segera nyingkir. Nah, ini salah satu ikhtiar ini. Kalau duduk bersama dengan orang yang lebih cantik daripada sampean, maka segeralah nyingkir. Nah, nanti kalah pasaran. Salah satu ikhtiar. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, sifat rakus, sifat tamak, kita berharap melalui majelis sore hari ini oleh Allah diganti dengan sifat qanaah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat syukur. Bapak Ibu sekalian, sifat syukur itu senantiasa disertai dengan sifat sabar. Maka di mana ada sifat syukur, disitulah pasti ada sifat sabar. Karena antara sifat syukur dengan sifat sabar itu merupakan dua sifat yang tidak dapat dipisahkan. Beberapa waktu yang lalu saya ngisi pengajian di sekolah kepolisian. Di sana ada anak-anak muda yang baru masuk jadi anggota polisi. Mereka dalam pendidikan selama 7 bulan, ternyata
pendidikannya itu luar biasa ekstrim. Mereka dijemur berjam-jam, berdiri di bawah panasnya terik sinar matahari di siang bolong. Setelah sekian lama berjam-jam, mereka saya tanya, "Mas, kok mau sampean dijemur oleh komandan pimpinan di bawah panasnya sinar terik matahari?" Dia mengatakan, "Ustadz, saya masuk daftar polisi ini yang daftar 3.000 orang. Ternyata yang diterima cuma 1.000 orang. Maka saya ini menyisihkan kurang lebih berapa? 2.000 orang. Maka saya bersyukur diterima jadi anggota polisi ini. Karena saya bersyukur, walaupun saya dijemur panas-panas begini, saya harus sabar. Bagaimana jadinya kalau seorang anggota polisi yang baru masuk, ketika dalam pendidikan disuruh berjemur di bawah sinar panasnya matahari, dia mengatakan kepada komandannya, "Komandan saja yang berjemur, saya tak berteduh," katanya. Besok langsung keluar skep itu. Maka antara sifat syukur dan sifat sabar tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ada 2 orang waliullah. Wali yang laki-laki ini waliullah yang luar biasa, gagah, tampan, ganteng. Sedangkan waliyatullah, wali yang perempuan ini seorang wanita yang paling jelek, tidak cantik di satu daerah, satu kampung itu. 2 orang waliullah ini menikah. Laki-laki dapat perempuan, yang laki-laki waliullah, yang perempuan pun waliyatullah juga. Subhanallah, ketika pengantin baru, yang perempuan ini nangis terus. Akhirnya sang suami pun bertanya, "Dek, kenapa kamu nangis terus? Apakah kamu menyesal nikah dapat aku ini?" Kata si perempuan, "Mas, saya ini bukan menyesal menikah dapat sampean. Karena saya wanita yang tidak cantik. Dapat jodoh suami seorang laki-laki yang gagah, tampan, ganteng. Maka saya menangis ini bukan karena menyesal, tapi karena bersyukur. Saking syukurnya saya sampai nangis terus." Saya tempo hari waktu itu pernah mendampingi jamaah dari Surabaya terbang ke Jeddah. Di Surabaya sudah nangis, sampai di Jeddah nangis lagi, geser ke Mekah nangis lagi, tawaf sa'i tahallul nangis lagi, kemudian besoknya lagi beberapa hari kemudian ke Madinah nangis lagi. Pokoknya nangis terus pekerjaannya. Sampai pulang ke Surabaya pun nangis terus. Saya tanya, "Pak, kenapa sampai nangis terus mulai berangkat sampai pulang?" Dia mengatakan, "Saya bersyukur, Ustaz. Saking syukurnya saya bisa ke Mekah, Madinah, dapat ziarah ibadah di Mekah, Madinah, sampai nangis terus saya ini," katanya. Jadi ada orang yang bersyukur, saking syukurnya sampai nangis terus. Nah, ini 2 orang waliullah ini. Yang laki-laki wali gagah, tampan, ganteng. Yang perempuan seorang wali wanita yang tidak cantik, menikah. Ternyata yang perempuan ini seorang wanita yang merasa syukur mendapatkan suami yang gagah, tampan, ganteng. Maka ketika suaminya dijawab demikian oleh istrinya, lalu suaminya pun berbisik, "Dek, saya nikah dapat kamu ini sabar setengah mati saya." Kenapa? Seorang laki-laki yang gagah, tampan, ganteng dapat istri yang tidak cantik. Jadi seorang laki-laki yang sifatnya sabar, ternyata istrinya punya sifat syukur. Nah, ketika sifat syukur dan sabar ini berdampingan, maka 2 orang itu berpotensi menjadi ahli surga. Karena memang sifat syukur dan sifat sabar adalah merupakan
sifat orang-orang ahli surga. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, 3 hal yang menyebabkan terjadinya kekacauan, terjadinya hal-hal di dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu. Sumbernya yang pertama adalah sifat kesombongan, dan yang kedua sumbernya adalah sifat rakus, sifat tamak. Yang ketiga sumbernya adalah sifat hasud. Maka untuk itu dalam majelis ini semoga Allah gantikan sifat-sifat yang ada dalam hati kita semacam itu. Kesombongan diganti dengan sifat ketawaduan. Amin, amin. Semoga sifat rakus, tamak, kurang gerangsang dalam hati kita oleh Allah dikeluarkan, disingkirkan, diganti dengan sifat qanaah dan sifat syukur. Semoga Allah berikan taufik hidayah maunah kepada kita semua yang hadir. Mudah-mudahan majelis kita bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah terima semua amal ibadah kita. Semoga senantiasa Allah kabulkan seluruh hajat-hajat kita, dicukupkan rezeki kita, dibaguskan akhlak kita, dilembutkan hati kita. Semoga Allah berikan anugerah kepada kita keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah. Allah taala anugerahkan kita rezeki yang halal thayyib barakah. Semoga Allah taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa oleh Allah nanti di akhirat dipertemukan bersama yang mulia baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Mari kita sama-sama tutup majelis kita dengan bacaan kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.